Camtasia, ya sayangnya Minta tolong terpaksa. dong, ada yang fotoin dulu. Ya boleh nggak? Kamera biasa Ini aja. pakai kamera aja. Oh, pakai ini aja, pakai lewat situ aja. Enggak pakai kamera. Buat laporan ternyata harus pakai foto kalau di sini. Semua RSUP harus pakai foto. Aduh. Jadi saya buka pakai form ini. Ya. Sorry ini. Kita buka namanya filenya yang short artist. Oh, Kendik itu di ala-ala nih. Oke. Drag ke sini. Sudah? Terima kasih. Ya. Jadi semua sequence yang stack kita load ke sini. Oke, dari nomor 10 ya. Ya. Ini kalau 8 ya 8 slice. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 8 tuh. Kemudian, nah ini yang susah nih. Ini ada namanya ED. Bisa digeser-geser nih. Ya betul. Ya. Dan nanti ada ES. Saya geser ke sana terus. Ada S. Ini bisa digeser-geser. Kemana gesernya? Saya harus mencari gambar yang paling kecil. Ini saya di sini. Saya klik panah kan. Ini berubah ya, berubah pakai panahnya. Berubah. Ketika dia yang paling besar itulah end diastole. Yang paling kecil itu end systole. Oh, ini Besar, mengecil. Nah, antara ini mungkin. Ini 15 berarti yang paling kecil ya. Ini end systole, 15 end systole. Yang paling besar antara nomor 1 sampai nomor 25. Cek lagi ya. Geser. Membesar, tapi ini 25 dengan yang ini lebih besar. Berarti 1 adalah end diastole. Yap. Ya. Begitu kita sudah menentukan mana end diastole dan mana end systole, kita fokus ke gambar itu aja. Kita hanya fokus ke 15 dan 1. 15 dan 1. Next apa? Menggambar. Oke. Kita menggambar nih. Sekarang saya akan menggambar ke ini ada gambar left ventricle sama nih right ventricle. Kita mulai sama left ventricle dulu. Di left ventricle ya. Biasanya ini yang bukan kami sih yang ngerjain ya, tapi spesialis. Kita fokus ke ini ada yang endo sama epi. Endo dalam. Nah, slash ini masih merupakan ventricle kiri nih. Jadi saya akan gambar. Ini kalau mau di zoom dulu boleh. Ini klik dulu di blok semua. Blok semua. Terus saya akan zoom dulu bentar ini. Biar gede ya gambarnya ya. Saya ulang. Gambar 1. Ini kan ventricle kiri ya. Saya pilih yang endokardium. Saya pakai pensil. Gimana gambarnya? Ya, gambar seperti orang gambar biasa. Ini kalau pakai pensil, saya akan gambar. Klik, lepaskan ya, biar fleksibel aja. Terus kita klik lagi. Kalau otomatis ada nggak, Pak? Ya ini nggak ada. Oh, belum. Benar-benar kita menggambar Bener-bener ya. ini manual. Oke, gambar ke sini, terus kita turun ke bawah. Ini masih nggak ya? Ini enggak. Ini udah punya atrium ya. Ini atrium juga. Oh ini masih gambar dia. Pokoknya ke bawah. Gambar ini. Oh, berarti di 1 ke bawah itu kita menggambar secara manual ya? Yes. Nanti tinggal di dia aja. Nah, ke bawah lagi. Sekarang di sini.
Kita gambar lagi. Ini ya hitam papillary muscle-nya ditabrak aja. Yang gampang tabrak. Bawa lagi. Lanjutkan. Minta tolong. Apa nama pasien keluar aja? Bawa lagi. Lanjutkan. Total kita harus menggambar jumlah slice 8 tadi ya, kali 2 untuk vertikal kiri. Kalau mau dapat kanan juga berarti kali 4. Ini ya. Habis. Kita baru end diastole, volume terbesar. Sekarang kita ke sini, klik di sini. Saya pindah ke yang nanti apa? 16 ya. 15. 15. Ini gambar. Ke bawah. Memang di software yang baru udah otomatis. Ini 2000 berapa nih ya? Belum bisa, belum. Masih manual. Oke, ini saya tabrak aja nih. Ini saya tabrak. Karena ini pakai masker. Habis ya? Udah habis semua, kita langsung klik result. Volume dapat ini. Left ventricle EF-nya 34, and diastolic volume-nya itu 63. Itu kiri ya. Saya akan buang ini. Saya save ini. Jadi akan kesimpan untuk yang EF. EF ventricle kiri. Ya, kita bisa panggil nanti. Sebenarnya yang kita lihat cuma ini aja, terakhir aja. Menurut saya sih nggak usah semua ya. Diklik itu ya. Yang kita butuhkan cuma ini. Report 2 lembar ini aja nih. Oh, yang 2 lembar ini yang boleh dikirimkan ya untuk hasilnya berarti. Itu baru yang ventricle kiri. Kita mau ke ventricle kanan. Agus. Nah, sekarang pindah ke ventricle kanan. Gimana caranya? Ini drawing lagi. Ini kanan, ini kiri, ini kanan. Sekarang saya ulang lagi. Cuma saya pindah sekarang ke yang kanan. Oh, itu masih tetap dibiarin nggak apa-apa ya? Ya, apa? Sekarang kita lanjut gambar lagi. Sekarang ini yang kanan ya. Kanan lebih susah nih. Ini udah bagian dari atrium, jadi saya harus ke sini. Kalau kanan mas, kita nggak usah cari lagi mana yang paling besar sama kecil, Nggak. pasti ngikut ya? Ikut yang tadi kiri. Ngikut yang kiri tadi. Oke. Ini udah buka, ini. Nah, ini kanan nih. Makanya ada beberapa dokter yang nggak mau slice-nya lebih dari 6, 8. Capek gambar. Yang ditambah apa berarti? Distant, fact,
disinfektor Oh ya, disinfektor. biar size-nya nggak lebih dari 8. Oke, sini ya, dikit lah. Masih ada. Masih ada. Memang agak besar ya, nanti Iya, kanannya betul. Dia lebih besar daripada yang kiri. Karena tricuspid regurgitasi. Kalau dengar masalah katup itu termasuk penyakit bawaan lahir atau bukan? Ya mas? Katup. katup. Enggak juga, enggak semuanya. Ya betul. Bisa orang yang lahirnya katupnya normal, kita yang normal katupnya nanti seiring waktu ada klasifikasi, perlu klasifikasi di katup atau bahkan ya Infeksi. macam-macam ya, bisa berubah. Sekarang saya ke yang ES tadi itu 14. Nah, ini enggak, ini bukan. Ini juga udah enggak, belum ada. Nah, baru di sini. Oke, saya gambar. Ini apa? Ember apa? Toraka biasa. Oh, pasien biasa. Pasti kan. Bagaimana? Berapa kan? Berapa kan? Lu di sana dia berapa dulu? Kan ini kan. Oke, satu. Ini kalau di sana. Kalau memang harus teliti ya ini ya. Kita kalau nggak telaten, nggak rapi ya. Saya kemarin itu buatnya mas, yang mas pernah suruh kayak gini kan. Nah itu yang putih-putihnya aja tuh, jadi kayak bener-bener ngelukis bener dah. Ya ini namanya mengexclude papillary muscle ya. Idealnya begitu. Tapi beberapa dari rekomendasi dari SMR boleh di-include, boleh di-exclude. Jadi kalau di-exclude harus begini gambarnya. Set. Yang putih doang. Iya. Iya. Yang di bagus berarti di-exclude semua. Iya. Karena yang benar yang itunya doang yang diambil kan. Iya, yang putih doang. Yang putih doang. Tapi di panduan SMR bilang kalau softwarenya tidak bisa melakukannya secara otomatis, boleh di-exclude, di-include-kan. Ini udah nggak ada ya. Aneh, apexnya kalau gitu. Oh, masih ada. Tak ada. Gambar tadi resort, volume, ya, dapatnya tuh. R. Kok ini R sih? Salah. Kita harus ke ini ya, rekan-rekan resort, volume. Nanti akan dapat yang RV. Nah ini
Ya, track vertical ini. Kita save pakai ini. Tapi yang normal dan absolut berarti normal panduan yang normal. Oh bukan, absolute itu tidak dibagi dengan body mass surface BSA, body surface area. Jadi kalau yang normal absolute ya udah ukuran jantung apa adanya. Tapi kalau yang normalize itu dia volumenya dibagi dengan tinggi badan. Jadi kan tinggi badan pengaruh ya. Hasilnya mana? Hasilnya dapatlah ini Argus langsung yang paling bawah aja. Ini ada 4 tapi. Nah, ini ada 4 ya. Mungkin tadi kalau saya klik 2 kali ya. Kalau mau nyimpennya memang terakhir aja nyimpennya langsung dapat L sama R. Oh iya. Ya, ini kita kirim ke PAX. Langsung bisa dua-dua gitu ya. Jadi left absolute, left normalize, right absolute, right normalize. Perbedaan nilai apa mas yang didapat ketika kita buat yang kan pernah buat yang non kontras dan ini kontras. Kalau non kontras dan dengan kontras nggak ada bedanya ini, sama aja. Nah, Tapi nilai informasi yang didapatkan dengan kontras itu adalah melihat infaknya di mana. Kalau ada infak, jadi kata kuncinya situ doang. kita cari Yang mana yang putih-putihnya ya kalau ya putih-putihnya, terutama di sequence LGE ini. Saya punya beberapa contohnya, saya akan import beberapa contoh dari beberapa LS lain. Kita berpikir itu awalnya kontras itu agak menyengat gitu, seperti minimal seperti CT lah. Ya ini Tapi betul. ternyata Nyemat. nggak terlalu Ini kan kok. Ini enhance. Saya lihat ada enhancement di atrium sebenarnya, sama di mitral nih. Enhance yang kanan. yang daerah ini kan. Ini di arah kanan nih, enhance. berarti hanya itu doang Ya. kontras kalau Ya. Itu seolah-olah kayak ya, tapi itu sebenarnya penting banget. Saya nggak tahu harus bisa import ya.